Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan dan pengalaman tentang apa itu devising theater, ya, atau perancangan teater. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Sejak akhir 1800-an, sejumlah seniman teater telah bereksperimen dengan membuat naskah pertunjukan secara kolaboratif dan berkelompok. Jadi tanpa bergantung pada naskah yang sudah jadi. Ya. Proses ini dikenal sebagai devising theater atau devising collaboration atau penciptaan bersama. Jadi penciptaan teater ini tidak hanya tentang merancang pertunjukan, tetapi juga melibatkan pemikiran, pemahaman, pengembangan ide, dan keterbukaan terhadap spontanitas. Banyak pertunjukan teater biasanya dimulai dengan naskah yang sudah ditulis oleh penulis, ya. Berisi cerita yang sudah jelas, ya, akhirnya, dan tokoh yang mengikuti alur tertentu. Lalu tugas sutradara dan aktor kemudian adalah menghidupkan cerita tersebut melalui interpretasi kreatif di atas panggung. Namun, bagaimana jika kita memulai proses penciptaan tanpa naskah, tanpa ada tokohnya dulu atau alur cerita yang sudah jadi? Bagaimana jika kita memulainya dengan halaman kosong? Nah, proses devising ini memungkinkan penciptaan teater yang lebih organik, di mana ide-ide ini muncul dan berkembang, ya, secara langsung dari para pelakunya, ya, di dalam proses kreatif tersebut. Devising theater, ya, atau merancang teater ini berarti menciptakan sebuah pertunjukan dari awal, dari nol. Proses ini biasanya bersifat kolaboratif, ya, di mana sekelompok individu berkumpul untuk berbagi gagasan, bereksperimen dengan berbagai ide, dan secara bersama-sama menciptakan karya yang baru. Kekuatan dari proses penciptaan ini terletak pada kebebasan tanpa batas yang memungkinkan para pembuat teater ini menghasilkan sesuatu yang benar-benar unik, ya. Karya yang mencerminkan ide, pengalaman, dan sudut pandang mereka sendiri terhadap realitas, terhadap dunia yang sedang terjadi. Banyak pertunjukan teater inovatif saat ini lahir dari praktik semacam ini. Kelompok-kelompok teater yang menggunakan metode ini biasanya terbuka untuk bereksperimen dengan berbagai aspek pertunjukan, seperti wacananya atau kontennya, bentuknya, strukturnya, tata panggungnya, dan gaya teaternya, demi menciptakan karya yang segar, unik, dan menarik. Devising theater ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menarik, terutama bagi seniman-seniman muda, ya. Ketika Anda mulai menerapkan kemampuan Anda untuk membuat keputusan kreatif sendiri dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam teater, proses ini bisa terasa sangat seperti momen masa kecil saat Anda misalnya diberi kertas kosong dan sekotak pensil warna. Anda bebas memutuskan apa yang ingin Anda buat. Apakah itu menulis sesuatu atau menggambar sesuatu, menciptakan kembali gambar yang pernah Anda lihat misalnya, atau membayangkan sesuatu yang benar-benar baru.
Ada begitu banyak pilihan kreatif yang dapat dijelajahi dan tidak ada jawaban yang salah ya selama menjalani proses itu. Yang membuat proses ini menarik adalah setiap orang dapat membawa keunikan dan keahlian mereka sendiri ke dalamnya. Misalnya, Anda mungkin merasa kesulitan memahami teks yang panjang, tetapi barangkali lebih menikmati dengan bergerak atau menari di atas panggung. Atau Anda mungkin lebih suka mengekspresikan diri secara visual ya, dengan bereksperimen menggunakan objek dan material tertentu ya. Atau melalui musik misalnya dengan bermain alat musik, gitar, harmonika, piano, atau alat musik lainnya. Devising Theater ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap orang memiliki bakat dan potensi kreatif yang berbeda. Tantangannya adalah bagaimana menemukan cara terbaik untuk mengekspresikan bakat tersebut, sehingga setiap kontribusi menjadi bagian dari karya yang utuh dan bermakna. Salah satu keunggulan dari proses devising theater ini adalah fleksibilitasnya. Ya. Fleksibilitasnya yang tinggi dalam menyesuaikan misalnya jumlah tim, jumlah pemain. Anda misalnya memiliki 2, 10, atau 100, Anda tetap dapat menciptakan sesuatu yang tak terduga. Tidak ada batasan mengenai siapa yang dapat terlibat. Berapapun usianya, jenis kelaminnya, latar belakangnya, atau kemampuannya, semua orang punya tempat di dalamnya. Anda bisa membayangkan peran sebanyak jumlah pemain yang tersedia. Karena konsep devising theater ya, tidak mengacu pada adanya pemeran utama yang dominan. Sebaliknya, setiap orang yang terlibat dipandang sama pentingnya dan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi keseluruhan proses kreatif. Barangkali nilai terbesar dari devising theater ini adalah kesempatan untuk menggunakan suara para kreatornya, ya, timnya sendiri, dan mengungkapkan pandangan mereka tentang dunia, membuat pertunjukan dan membagikannya dengan penonton, memberikan wadah bagi mereka untuk menyampaikan ide, pengalaman, perspektif, dan pertanyaan kepada orang lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk menantang asumsi tentang siapa yang bisa menjadi seniman dan siapa yang berhak menciptakan karya teater ya, serta mengalihkan fokus dari dominasi seniman profesional dewasa. Dengan demikian, proses ini membuka ruang bagi anak muda untuk menunjukkan kekuatan dan kreativitas mereka, sekaligus memperkaya wacana tentang bentuk dan masa depan teater ya, serta pertunjukan itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang menciptakan sebuah pertunjukan, kita juga perlu memahami peran seni itu sendiri. Seni tidak hanya sekadar soal hiburan. Ya. Sejak awal kemunculannya, seni telah menjadi cara bagi manusia untuk memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Sejak zaman Yunani kuno, ketika teater pertama kali dipertunjukkan di Athena, misalnya, yang sering dikatakan sebagai awal dari teater barat, teater digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pandangan dan keyakinan masyarakat tentang kehidupan mereka, serta untuk berdialog dengan masyarakat, komunitas yang lebih luas tentang berbagai pertanyaan besar yang mereka miliki tentang kehidupan dan eksistensinya di dunia ini. Prinsip ini masih relevan hingga saat ini.
Setiap lagu, lukisan, puisi, dan drama yang tercipta itu adalah hasil dari dorongan manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka, sekaligus untuk mengajak orang lain merasakan dan berpikir bersama. Ketika kita melihat seni dari sudut pandang ini, kita menyadari betapa kuatnya teater dan pertunjukan serta potensi besar yang dimilikinya untuk membawa perubahan, menyampaikan pesan, dan membangun koneksi di antara kita semua. Dalam pertunjukan teater konvensional, naskah berfungsi sebagai kerangka utama yang membentuk struktur dan ideologi pertunjukan. Sementara dramaturginya adalah pendekatan yang memandu konstruksi tersebut. Namun dalam karya yang dirancang atau devices work ini, dramaturgi justru menjadi kerangka dasarnya, sedangkan naskah muncul sebagai hasil dari proses penciptaan itu sendiri. Konsep ini dapat diibaratkan seperti komunitas teater yang menciptakan medan saat mereka menjelajahinya. Jadi persepsi dan kreasi terjadi secara bersamaan. Tidak mungkin menciptakan sebuah karya devising theater ini tanpa pendekatan dramaturgi yang jelas dan terarah. Ya. Panduan dramaturgi atau proses penciptaan dapat kehilangan arah, menyebabkan kelompok terjebak tanpa kontrol yang memadai. Namun jika diterapkan dengan baik, setiap orang yang terlibat dalam proses ini akan berkolaborasi secara sadar dalam membentuk dramaturgi karya tersebut. Oleh karena itu, peran dramaturg menjadi sangat penting. Seorang dramaturg yang terampil akan memastikan bahwa gambaran besarnya ini tetap terjaga, membebaskan sutradara dan para aktor untuk fokus pada detail-detail setiap adegan. Dengan demikian, karya devising theater ini bisa berkembang secara utuh dan koheren. Lalu juga dapat mencerminkan visi dan tujuan yang diinginkan oleh kelompoknya. Saya telah menyusun daftar tugas dasar atau setidaknya poin-poin penting untuk para dramaturg yang bekerja dalam suasana atau lingkungan kreatif yang menarik ini. Ya. Pertama adalah tugas dramaturg adalah memfasilitasi proses eksplorasi. Seorang dramaturg berperan dalam mendukung eksplorasi dengan menyediakan riset visual, historis, dan kontemporer ya. Namun tidak ada satu cara yang benar untuk mengembangkan riset ini ya menjadi sebuah teks. Proses ini seringkali diwarnai oleh jalan buntu, petunjuk yang palsu atau mentok ya. Jadi berhenti mendadak serta barangkali mendapatkan momen inspiratif ya yang tak terduga. Terkadang kesalahan bisa menghasilkan ide brilian dan kecelakaan bisa menjadi solusi sempurna. Para kreator mungkin akan kembali ke ide awal setelah berminggu-minggu melakukan eksplorasi. Oleh karena itu penting untuk tetap berpikiran terbuka dan bersikap kritis untuk mendorong perkembangan prosesnya. Yang kedua adalah mencari pola yang muncul. Ya. Metodologi riset dan teori kritis mengajarkan kita untuk melihat hubungan antara hal-hal yang mungkin tampak berbeda. Nah, gunakan alat-alat yang telah diasah melalui kerja keras di perpustakaan ya, di dalam latihan Anda. Temukan kesamaan dan perhatikan ketika proses mulai berfokus pada tema, ide, atau gambar, atau momen tertentu. Jangan ragu untuk mengungkap jalan yang gelap, sesuatu yang barangkali tersembunyi. Jika perlu, ini gali sendiri. Dari hubungan-hubungan ini, dramaturg akan memahami dan menciptakan bentuk akhir dari keseluruhan karya, serta dapat
memberikan saran strategi untuk langkah selanjutnya. Dramaturg bisa menggunakan catatan pengamatannya, mengatur tahapan-tahapan penciptaan sehingga secara bertahap menunjukkan keseluruhan yang kohesif ya, dan mendiskusikan catatan tersebut ya dengan komunitasnya, dengan timnya. Begitu struktur mulai terbentuk, akan lebih jelas celah apa yang perlu diisi. Struktur akhir karya sebaiknya muncul secara alami dari proses kreatif itu sendiri dan tidak harus mengikuti misalnya pola Aristotelian ya, yang selalu ada klimaksnya. Tetapi perlu ini dikomunikasikan dengan jelas ya kepada audiens, kepada penonton. Yang ketiga adalah merekam prosesnya. Jadi merekam perjalanan kreatif adalah tugas krusial bagi dramaturg dalam devising teater. Bahkan lebih penting dibandingkan dalam produksi konvensional. Dalam devising teater seringkali tidak ada kepastian kapan tim kreatif ini perlu kembali ke titik persimpangan terakhir untuk mengeksplorasi arah baru. Tanpa catatan yang jelas mengenai area yang telah dieksplorasi, dramaturg akan bergantung pada ingatan orang-orang tentang proses yang tidak terstruktur dan mungkin kacau. Dalam hal ini, dramaturg berfungsi sebagai pembuat peta dan navigator bagi timnya, bagi komunitasnya. Dramaturg bukan sekadar sekretaris produksi. Jika mereka terlalu banyak mencatat, ya dramaturg mungkin tidak benar-benar mendengarkan dan terlibat dalam proses. Jadi salah satu cara yang efektif adalah merekam latihan dalam bentuk video atau meminta asisten untuk mendokumentasikan proses secara lebih mendalam. Yang keempat adalah melihat dari perspektif penonton ya di kemudian waktu ya. Jadi salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh para perancang adalah ketika apa yang tampak masuk akal selama latihan mungkin tidak dapat dipahami oleh penonton. Tugas dramaturg adalah terus merujuk pada peta yang mereka buat dan berusaha melihat hasil akhir dari perspektif penonton. Dramaturg perlu membayangkan bagaimana peta ini akan dipahami oleh seseorang yang tidak terlibat dalam proses penciptaan, sehingga dapat memastikan bahwa ide-ide yang dieksplorasi selama latihan dapat disampaikan dengan jelas kepada audiens saat pertunjukan berlangsung. Yang kelima adalah ajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan adalah salah satu tugas utama dramaturg dan ini menjadi semakin penting dalam konteks devising teater. Dramaturg perlu terus-menerus menanyakan pertanyaan kunci yang bisa disingkat sebagai, kalau saya nyebutnya mutu ya. Mengapa kita membuat karya ini? U, untuk siapa karya ini? T, tujuannya apa? U, upaya selanjutnya apa? Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses mutu perlu dicatat. Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan antara lain, mengapa kita melakukan ini? Pertanyaan ini mengingatkan semua orang tentang tujuan dan motivasi di balik penciptaan karya. Lalu apa yang ingin kita capai? Ini membantu menentukan hasil yang diinginkan dan memastikan bahwa semua upaya diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa artinya karya ini bagi penonton? Menyadari dampak karya terhadap audiens sangat penting untuk memastikan bahwa pertunjukan memiliki makna dan relevansi. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa artinya karya ini bagi kita?
menggali arti dan nilai bagi para pembuat karya sendiri. Ini membantu menjaga keterlibatan dan motivasi dalam proses kreatif. Lalu apa pilihan ini masuk akal dalam konteks pilihan-pilihan lainnya? Pertanyaan ini mendorong diskusi kritis tentang keputusan yang diambil dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lainnya. Lalu di mana kita selama ini? Kemana kita menuju? Ini membantu menilai kemajuan dan arah proses kreatif, memastikan bahwa semua orang tetap pada jalur yang benar. Lalu apa yang berhasil, apa yang tidak? Mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam proses ini membantu dalam evaluasi dan penyesuaian yang diperlukan. Apakah kita setia pada ide-ide awal kita? Menanyakan hal ini memastikan bahwa tim tetap terhubung dengan visi awal, sambil juga terbuka untuk perkembangan baru. Lalu, apakah kita telah beralih ke sesuatu yang lebih baik atau perlu kembali ke prinsip-prinsip awal kita? Pertanyaan ini mendorong refleksi dan memungkinkan tim kreatif untuk mengevaluasi apakah perubahan yang dibuat membawa peningkatan atau justru menjauh dari tujuan awal. Dengan terus-menerus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, dramaturg dapat membantu menjaga fokus, mendorong kolaborasi yang efektif, dan memastikan bahwa proses kreatif tetap terarah dan bermakna. Catatan peringatan terakhir adalah bagi dramaturg, ini dalam konteks devising theater, seringkali diminta untuk mengambil peran penulis naskah. Kerjanya diantaranya mengubah pola, adegan, dan ide-ide yang muncul menjadi teks pertunjukan yang kohesif, ya. Menyatukan momen-momen tersebut dengan cara yang terstruktur. Jadi tugas ini mencakup biasanya menulis naskah, mengembangkan struktur cerita dan karakternya, menciptakan dialog, ya. Ini merumuskan kata-kata, ya, yang akan diucapkan oleh karakter, oleh tokoh, dan merancang aksi, menggambarkan blocking, ya, interaksi, gerakan tertentu antar tokohnya. Lalu selanjutnya adalah soal kepemilikan dan atribusi. Ini walaupun ini bisa menjadi aspek yang menarik, terutama jika dramaturg juga memiliki latar belakang dalam penulisan naskah. Penting bagi mereka untuk memperjelas isu copyright atau hak cipta dan atribusinya. Beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah dramaturg akan mendapatkan kredit sebagai penulis karya akhir? Jika dramaturg diakui sebagai penulis, maka hak cipta tertentu akan melekat padanya. Jika kelompok tidak mau melepaskan hak cipta itu, bagaimana cara membagi hasil kerjanya? Dalam kasus di mana kelompok tidak bersedia untuk membagikan hak ciptanya, berarti mereka harus sepakat untuk berbagi pekerjaan penulisan secara adil. Apa reward, apa penghargaan dan imbalan yang pantas diterima? Jika pembagian hak cipta tidak dapat disepakati, dramaturg harus mempertimbangkan apa yang dianggap adil sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses penulisan. Terakhir, kesimpulan dramaturg adalah ini dramaturg perlu menjaga komunikasi yang jelas dengan semua anggota tim kreatifnya mengenai peran dan hak-hak mereka. Dengan menetapkan hak cipta dan atribusi di awal, semua pihak dapat menghindari kebingungan dan konflik di kemudian hari.
Ini membantu memastikan bahwa setiap kontribusi dihargai dan diakui secara adil, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif dalam proses penciptaan teater. Demikianlah pembahasan singkat tentang pengantar ya, barangkali apa itu devising teater. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.